Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan menyelidiki keuntungan mekanik dari katrol tetap dan katrol bergerak. Berikut ini merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang lebih mudah untuk kalian kerjakan? Ya, apakah seperti gambar yang pertama, mengangkat air dari dalam sumur menggunakan sebuah katrol tetap, atau tidak menggunakan katrol seperti gambar 2? Tentu saja kalian akan memilih gambar 1 karena menggunakan katrol untuk mengangkat air. Nah, fungsi dari katrol tetap adalah untuk mengubah arah gaya kuasa sehingga dapat searah dengan gaya gravitasi bumi. Hal inilah yang dapat memudahkan kita untuk mengangkat air dari dalam sumur. Walaupun penggunaan katrol tetap tidak memperkecil gaya kuasa. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasa digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Contohnya yang kalian lihat pada saat pembangunan gedung-gedung tinggi, di situ kita menggunakan crane, yaitu katrol, untuk mengangkat benda-benda yang berat. Katrol terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah katrol tetap, yang kedua katrol bergerak, dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Nah, di video kali ini kita akan menyelidiki berapa keuntungan mekanik dari katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, berikut ini adalah cara menghitung keuntungan mekanik dari katrol tetap. Langkah pertama, kita harus memasang satu buah katrol menjadi katrol tetap. Kali ini kita menggunakan kit mekanika dari Pudak untuk merangkai beberapa alat seperti ini. Kemudian kita pasangkan tali, lalu kita angkat satu buah beban gantung dengan menggunakan neraca pegas. Nah, pada saat kita memegang neraca pegas, di situ kita sedang mencari berapa besar gaya kuasanya. Kita tambahkan sampai 4 beban gantung seperti ini. Nah, di sini kita gunakan pengait untuk menggantungkan beban, sehingga pada saat mengukur gaya kuasa, kita kurangi dengan berat dari pengait. Karena berat pengait kita abaikan. Berikut ini merupakan data hasil pengamatan menghitung besar keuntungan mekanik dari katrol tetap. Jika kita gantung satu beban, masanya adalah 50 gram dan beratnya jika kita ukur dengan neraca pegas bernilai 0,5 Newton. Lalu gaya kuasanya bernilai 0,5 Newton. Berdasarkan data ini, kita dapat menghitung nilai keuntungan mekanik dengan cara W dibagi F, yaitu berat benda 0,5 dibagi gaya kuasa bernilai 0,5. Hasilnya 1. Perhatikan untuk data hasil pengamatan yang lainnya memperoleh nilai keuntungan mekanik bernilai 1, sehingga dapat kita simpulkan besar keuntungan mekanik dari katrol tetap adalah bernilai 1. Selanjutnya kita akan mengukur keuntungan mekanik dari katrol bergerak. Langkah pertama kita akan rangkai alat menjadi katrol bergerak. Seperti ini, kita akan kaitkan neraca pegas pada pengait. Kemudian kita akan ukur terlebih dahulu berat dari katrol dan pengait, karena nilainya akan kita abaikan, yaitu sebesar 0,2 Newton. Lalu kita gantungkan beban pada pengait seperti ini. Lalu kita ukur gaya kuasa. Nah, berikut ini cara mengukur gaya kuasa berat satu beban. Ingat, hasil yang diperoleh harus dikurangi berat katrol dan pengait. Kemudian jika kita sudah menuliskan hasil pengukuran gaya kuasa, untuk satu beban kita tambahkan beban selanjutnya menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita tambahkan kembali menjadi 3 beban dan kita ukur kembali gaya kuasanya. Ingat, gaya kuasa yang kita ukur harus dikurangi dengan berat pengait dan katrol. Lalu kita gantungkan kembali 4 beban dan kita ukur kembali gaya kuasanya. Lalu kita catat hasil pengamatan pada tabel yang telah disediakan. Nah, berikut ini merupakan data hasil pengamatan untuk menghitung keuntungan mekanik katrol bergerak. Untuk satu beban dengan massa 50 gram, berat bendanya bernilai 0,5 Newton, gaya kuasanya bernilai 0,25 Newton.
Sehingga jika kita hitung keuntungan mekaniknya bernilai 2. Nah, berikut ini data untuk hasil percobaan yang lainnya. Sama ya, memperoleh nilai keuntungan mekanik 2. Sehingga dapat kita simpulkan besarnya keuntungan mekanik dari katrol bergerak yaitu bernilai 2 kali. Lebih besar daripada katrol tetap. Sehingga penggunaan katrol bergerak lebih menguntungkan daripada katrol tetap. Karena dapat memperkecil gaya kuasa yang kita keluarkan. Nah, berikut ini kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan. Yang pertama, keuntungan mekanik dari katrol tetap bernilai 1. Keuntungan mekanik dari katrol bebas atau bergerak bernilai 2. Kemudian, apa sih keuntungannya jika menggunakan katrol tetap? Katrol tetap hanya dapat mengubah arah gaya saja, seperti penggunaannya pada sumur. Ya, sumur menggunakan katrol tetap untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian, apa keuntungannya menggunakan katrol bebas atau bergerak? Selain dapat mengubah arah, juga katrol bebas atau bergerak dapat memperkecil gaya kuasa sehingga lebih menguntungkan. Ya. Kemudian berikutnya, manakah yang lebih menguntungkan untuk mengangkat beban yang sama? Apakah menggunakan katrol tetap atau bergerak? Jawabannya adalah katrol bergerak lebih menguntungkan daripada katrol tetap. Karena keuntungan mekaniknya lebih besar yaitu 2 kali. Sehingga gaya kuasa yang kita keluarkan hanya setengahnya dari berat benda. Baik, demikianlah materi mengenai katrol tetap dan katrol bergerak. Ingat, menggunakan pesawat sederhana bertujuan untuk memudahkan usaha atau pekerjaan manusia. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah!